Kalau kalian pengguna Android dan pengen ganti ke iPhone untuk flexing atau gaya-gaya semata, mungkin HP ini nggak bakal cocok. Tapi kalau kalian nyari HP dengan value for money yang tepat, mungkin HP ini cocok kalian beli tahun 2021 ini. Udah bunyi lagi. Oke, di sini saya bakal sharing-sharing kenapa saya pindah dari Android dan beralih menggunakan iPhone sebagai daily driver saya beberapa bulan ke depan mungkin. Nah, alasan yang pertama dan kenapa saya milih HP ini, karena yang pertama saya sedang dapat beberapa project untuk membuat video bersama sebuah company, di mana saya ada kamera DSLR sebagai kamera utamanya, namun saya juga perlu HP untuk membackup beberapa momen-momen yang mungkin sulit diabadikan dengan kamera seperti itu. Nah, sebelumnya saya menggunakan HP Galaxy S9 Plus, di mana itu dari segi video dan fotografi sebenarnya sudah cukup banget. Nah, setelah saya research dan saya amati ya, HP ini sudah saya pakai sekitar 2 minggu, 1 sampai 2 minggu. Nah, kalau dari segi foto, HP Android di harga 4,5 sampai 5 juta, karena HP ini range secondnya juga di harga itu ya, 4,5 5 juta sampai 6 juta tergantung dari varian dan kondisi, juga dari apa ya, mungkin ya kondisi dan variannya, varian memorinya ya. Ada yang 64, 128 sama 256. Nah, ini kebetulan yang versi 64-nya. Kalau dari fotografi, menurut saya Android itu di harga segitu udah banyak banget yang bagus. Kalau di compare sama iPhone ya, mungkin sama iPhone ini sih. Karena iPhone yang lebih baru kan juga harganya nggak, secondnya pun nggak sampai segitu, pasti masih lebih tinggi. Itu kalau fotografi. Kalau di videografi nggak bisa saya pungkiri kalau iPhone itu memang ngasih the best sih untuk videografi. Terlebih mungkin di quality 1080 60 fps atau 4K 30 bahkan 60 fps masih smooth banget dan jarang ada frame drop, misalnya jadi patah-patah atau HP-nya jadi terlalu panas. Itu menurut saya masih jarang saya temui selama saya pakai iPhone ini. Tapi beda dengan Samsung kemarin, itu udah agak berat ya, karena saya compare dengan harga yang sama ya. Samsung itu juga range harganya sekitar 4 jutaan secondnya. Dan yang kedua, kenapa saya bilang HP ini worth it banget di tahun 2021, karena harganya yang udah rendah itu dibandingkan sama mungkin iPhone X, iPhone XR yang masih selisih sekitar 1-2 juta dibanding HP ini. Nah, kalau teman-teman tahu, setelah saya research dan melakukan beberapa tes juga, itu HP ini kualitas kameranya sama iPhone X itu 11-12 atau bahkan mirip. Nggak tahu ya dari sensor yang digunakan atau dari modul kameranya apakah memang sama atau tidak. Tapi dengan iPhone X, iPhone X itu mirip. Kalau sama iPhone XR, XS itu memang lebih bagus dari segi kameranya dan software processingnya. Nah, kalau mau dipikir-pikir, HP ini sama iPhone X itu jauh lebih valuable ini. Kenapa? Memang seperti yang saya katakan di awal, kalau buat gaya-gayaan mungkin ini masih kuno ya, masih dengan home button, masih dengan model iPhone yang mirip sama iPhone 7, iPhone 6. Tapi dari segi performa masih lebih baik HP ini. Mungkin di atas kertas sama-sama menggunakan chipset A11 Bionic, tapi dimensi body di HP ini yang gede buat cooling sistemnya jadi lebih baik, sehingga ketika kalian pakai main game itu pendinginannya lebih baik sehingga jarang terjadi frame dropping karena HP yang panas. Nah, saya sudah sempat ngetes sih, memang saya cuma main Mobile Legends dan PUBG, itu pun sekarang udah saya hapus karena saya udah nggak terlalu senang main game dan saya main game di HP lain juga. Nah, jadi selama saya pakai memang smooth banget. Kalau di Mobile Legends dapat di settingan ultra, itu jarang banget ada frame dropping kecuali sambil ngecas. Nah, kalau di PUBG ya settingannya standar, ada di pokoknya dapat settingan ekstrim. Settingan paling rendah dapat ekstrim. Untuk segi pengecasan kita dapat charger 5 watt yang kepalanya segitiga itu dan kabel standar. Itu pun karena HP ini second, mungkin dia udah dapat yang versi bukan orinya yang udah produk OEM, sehingga ketika saya coba ngecas pertama kali beli,
itu makan waktu sampai dengan 3 atau 4 jam, lebih bahkan, dari 0 sampai 100. Dan itu benar-benar waktu yang tidak beneficial banget ya. Oke, jadi ketika beli HP ini saya kemarin langsung belikan dengan charger fast charging yang 20 watt PD. Kalau teman-teman mau lihat, ini dia mereknya Vivan, dan yang udah gini tuh, yang dari Type C ke Lightning. Kalau pakai ini cepet banget, kurang lebih ngecas perlu waktu sekitar 1,5 jam, itu udah penuh. Itu pun bahkan kurang, karena di iPhone ini ada yang namanya optimized battery charging. Jadi ketika mengecas udah sampai di 80, dia akan nurunin speed ngecharge-nya, karena untuk menghemat penuaan dari baterainya. Karena di iPhone kan teman-teman tahu kalau mau beli pasti orang bilang baterai health. Jadi baterai health-nya tuh bisa lebih dipertahankan dengan optimized battery charging itu. Jadi ketika udah mau penuh, dia slowing down speed dari ngecharge-nya sehingga nggak cepat penuh dan baterainya nggak cepat tua gitu. Fitur itu juga bisa dinonaktifkan, dan ketika dinonaktifkan dia bakal langsung penuh secepat dari 0 sampai ke 80. Kalau diaktifin 80 ke 100-nya jadi lebih slowing down. HP ini juga udah dukung fitur fast charging dan wireless charging karena belakangnya udah pakai frame kaca atau backdoor-nya ini udah kaca ya. Udah dukung juga NFC. Kemudian dari hal yang mungkin buat sebagian orang males milih HP ini nih, yaitu dari sektor body, rasio, dan layar. Nah, HP ini dengan body segede ini punya layar 5,5 inch, dimana untuk tahun ini tergolong biasa aja, bahkan bisa dibilang kecil ya kalau dibandingin sama HP-HP yang compact seperti iPhone X, iPhone XR, XS yang gede gitu ya, dimensinya lebih kecil tapi layarnya lebih gede sampai 6 inci, 6,5 dan sebagainya. Nah, tapi selama saya pakai beberapa hari juga, akhirnya mulai kebiasa karena awalnya saya pakai Galaxy S9 dimana dia lebih ramping dan lebih panjang dikit ya. Kemudian dengan layar yang melengkung jadi lebih nyaman. Awalnya emang agak gede banget HP ini, terus layarnya juga cuma segini. Nah, tapi lama-lama juga kebiasa. Jadi sebenarnya ini kayak kembali ke zaman dimana HP-HP belum pakai full view display gitu ya. HP ini udah pakai Corning Gorilla Glass depan belakang, tapi ini kayaknya LCD-nya udah diganti juga, jadi nggak tahu apakah masih pakai ada Corning Gorilla Glass-nya yang di depan atau tidak. Itu pun saya juga mau ganti nanti LCD-nya mungkin. Jadi True Tone-nya udah hilang. Kalau teman-teman pengen beli iPhone juga perhatikan kalau True Tone-nya udah hilang, itu kemungkinan besar udah diganti dari LCD-nya. True Tone itu sendiri fitur yang bisa menyesuaikan warna dari layar iPhone ketika cahayanya agak hangat atau dingin, itu dia akan menyesuaikan jadi nyaman di mata. Kalau udah nggak ada True Tone, dia warnanya bakalan flat dan datar-datar aja gitu. Untuk HP segede ini beratnya sekitar 202 gram ya, emang 202 gram, dan dimana masih compact dan ringan aja untuk di tangan, dipegang seharian untuk nonton film ataupun main game masih tergolong ya nggak bikin beban hidup lebih berat lah gitu. Selain itu HP ini juga udah disertifikasi sama IP67, dimana ini sebenarnya tahan debu, tahan air, dan dicelupin tuh bisa. Tapi karena udah HP tua, ini rilisnya aja 2017. Kalau sekarang udah 4 tahun kan. Karet-karet atau lem-lem gel yang ada di HP ini pasti udah mulai mengkerak dan mengkerucut gitu ya. Jadi teman-teman tidak disarankan untuk nyeburin kecuali ya emang nggak sengaja jatuhin gitu kan. Kalau sengaja dijatuhin ya udahlah, kayaknya bakalan innalillahi, apalagi udah sempet ganti LCD gini kan. Jadi sangat tidak direkomendasikan. Anggap aja fitur itu udah nggak ada di HP ini sama kayak HP lain. Untuk layar Retina LCD IPS yang udah support sampai 620 nits ini, sebenarnya menurut saya cukup nyaman dengan True Tone yang udah hilang ya. Masih nyaman-nyaman aja dipakai nonton atau dipakai main game. Namun saya seringnya ngaktifin fitur night mode karena lebih hangat gitu kan, jadi nggak terlalu biru layarnya. Dan untuk ketajamannya, kerapatan pixelnya sudah 401 ppi, dimana memang nggak terlalu tinggi, masih relatif biasa aja untuk di tahun ini. Namun kembali lagi, kalau di Apple itu produk iPhone kayaknya kita nggak terlalu ngelihat spek di atas kertas ya, jadi lebih ke user experience-nya. Ini nyaman-nyaman banget dibandingin sama Samsung saya yang udah layarnya 2K, layar Super AMOLED, itu malah kadang masih lebih nyaman ini. Emang sih karena mungkin nggak ada True Tone-nya juga, jadi nggak senyaman itu. Namun masih nyamanan ini dibandingin Samsung saya kemarin. Kita ngomongin ke operating system nih. HP ini udah support sampai di iOS 14.7 sekarang ya, yang fitur iOS terbarunya.
Jadi menurut saya nih untuk support sistem untuk support dukungan iOS-nya ini bisa sampai ke mungkin iOS 17, 18 atau mungkin seterusnya juga ya, nggak tahu. Tapi karena iPhone 6, iPhone 6s, 6 Plus yang udah rilis dari 2013 atau 14 itu sampai sekarang masih mendapatkan update iOS ya, sampai yang terbaru sekarang. Itu udah berapa tahun kan? Dan HP ini baru 4 tahun dari 2017 akhir. Jadi mungkin masih bisa dapat sekitar 2-3 tahun ke depan. Mungkin ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk ketinggalan update dari HP ini. Karena di iOS 14.7 ini juga udah HP ini sangat nyaman banget, ringan. Dan konsumsi baterainya juga jadi lebih enak karena banyak sekali fitur yang bisa diaktifkan, nonaktifkan, sehingga bisa buat HP ini jauh lebih hemat. Untuk prosesor Apple A11 Bionic dengan RAM 3GB ini juga menurut saya udah powerful, tapi power consumption-nya relatif baik banget ya. Apalagi kalau teman-teman mengaktifkan beberapa fitur-fitur nih atau menonaktifkan, misalnya dari fitur auto background activity-nya dinonaktifkan, kemudian auto refresh. Untuk lokasi, kalau teman-teman bisa batasi beberapa aplikasi menjadi super duper hemat. Nah, selama penggunaan saya ini bisa dapat SOT sekali ngecap dari 100 sampai 0. Kalau penggunaannya biasa bisa dapat sampai 6 jam dengan baterai health yang udah 80% nih. Nah, iya itu sehemat itu gitu loh. Apalagi kalau saya pakai main game intens atau nonton mungkin jadi sekitar 5 jam atau lebih juga. Pokoknya mendekati 6 jam dengan brightness yang bervariasi ya, dari sedang sampai tinggi pastinya. Kalau dari segi kamera teman-teman udah nggak perlu raguin lagi. Kamera dual 12 megapiksel ini udah ada OIS dan udah dukung segala macam fitur-fitur yang bagus ya. Untuk fitur portrait mode juga di HP ini udah ngedukung beberapa sistem lighting gitu ya. Ada studio, ada hitam putih dan banyak lagi. Dan untuk bokehnya juga udah rapi banget. Namun dia agak ngezoom karena dia menggunakan kamera keduanya yang 2 kali optical zoom. Untuk perekaman di 1080, 30 dan 60 fps menurut saya udah super duper aman. Teman-teman mungkin nggak akan dapetin fitur stabilisasi yang selembut ini, sehalus ini di HP Android seharga itu. Mungkin ada, cuma kualitasnya menurut saya masih lebih baik ini mungkin ya. Correct me if I'm wrong, atau ada HP yang bener-bener bagus di fitur kamera videonya. Kalau untuk foto, saya lebih memilih menonaktifkan fitur HDR ya, karena kalau fitur HDR itu dia menggabungkan 3 foto di dalam satu foto ya. Jadi dia jepret kayak 3 kali dulu gitu. Jadi warnanya menurut saya lebih pekat dan keras banget gitu. Lebih dingin juga. Tapi kalau fitur HDR-nya dinonaktifkan, warnanya lebih soft, lebih natural. Itu menurut saya. Kalau untuk perekaman 4K 60 fps di sini optikalisasinya atau stabilisernya nih belum terlalu optimal. Jadi saya compare sama iPhone XR, jauh lebih stabil iPhone XR dan selebihnya, apalagi 11, 12, 13 ya udah nggak perlu ditanyain lagi. Tapi untuk di HP ini 4K 60 fps nya masih agak shaky. Jadi untuk amannya ya 1080, 60 atau 30 aja. Untuk kamera depan dengan 7 megapiksel ini ya so-so lah, mau dibilang bagus ya bagus, mau dibilang jelek ya enggak juga. Jadi cukup lah. Itu pun kalau teman-teman mau untuk yang suka selfie, ya orang pasti bakal tahu oh ini hasil iPhone. Jadi ya bagus-bagus aja gitu. Nggak mungkin orang lebay filternya, karena ya iPhone gitu kan. Untuk konverter orinya juga bisa dibilang lumayan mehong, sekitar 150 sampai 200 ribuan ya saya lihat di Tokopedia dan di toko hijau dan toko orange tuh. Jadi ya lumayan lah, karena kalau beli yang nggak ori ada yang 15.000, 20.000 dia akan ngaktifin Bluetooth ketika teman-teman mau ngaktifin headset gitu. Sama seperti headset bawaannya yang nggak ori juga, itu ketika mau nyolok dia akan ngaktifin Bluetoothnya. Jadi seakan-akan kita pakai headset Bluetooth gitu, tapi dicolokin ke sini. Aneh kan? Itulah, entahlah juga. Kalau pakai yang ori nggak. Untuk speaker, HP ini udah punya dual speaker ya, atas bawah stereo. Dan untuk Apple ya kualitas audionya enak lah, ngebass, dan treble-nya juga dapet, clarity-nya dapet, jadi stabil banget gitu, nggak kayak kita ngedengerin pakai mini speaker lah. Jadi enak banget untuk ngedengerin musik-musik yang ada bass-bassnya, karena bassnya dapet di HP ini. Fitur-fitur lain di HP ini yang bisa dibanggain mungkin ke pengguna Android yaitu back tap, dimana kalau teman-teman nge-tap 2 kali gini
dia bisa nge-screenshot kalau 3 kali bisa apa gitu, tergantung apa yang teman-teman setting, jadi bisa disetting. Dan overall dari kesimpulan dari review saya, dan bukan review sih sebenarnya, ini cuma sharing-sharing aja. Thank you buat teman-teman yang udah ngedengerin sampai sekarang. Ya overall kalau teman-teman punya duit sekitar 3 juta, 3,5, 4 juta, itu menurut saya kalau mau saya bilang ya, antara iPhone X atau iPhone 8 Plus ini, saya pribadi lebih memilih iPhone 8 Plus ini. Kalau di atasnya mungkin saya bakal pilih XR, karena untuk X menurut saya kurang serk aja gitu. Saya lebih memilih iPhone 8 Plus ini. Oke, buat teman-teman yang pengen punya iPhone, semoga bisa segera tercapai, terwujud. Saya juga puas sih pakai iPhone ini, masih worth it banget. Dari battery, dari performa, dari kamera, dari desain, dari experience-nya masih iPhone banget, dan nggak benar-benar kerasa tua karena masih dengan dukungan OS yang terbaru ya. Jadi kita tetap ngerasa kayak pakai iPhone yang baru gitu. Oke, thank you guys yang udah ngedengerin, semoga bisa bermanfaat, dan see you in the next videos. Saya Bagus Samudra dan thank you banget.